Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita awali ngaji kita dengan baca Al-Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan fadilah Al-Fatihah dan doa untuk kedua orang tua kita diijabah, doa-doa kita dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa ila hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iki kalau bisa mun an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Iki kata sampun kali. Tapi saged ditayangaken. Ini dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Nabi juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Hendaklah kamu untuk selalu membaca la ilaha illallah dan membaca istighfar. Fa'aksiru minhuma, perbanyaklah dari membaca keduanya. Makanya kemudian ulama kita mengajarinya kalau habis sholat mesti itu kan baca istighfar. Maka dimulai dari astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Kemudian zikirnya masih la ilaha illallah. Karena ini Nabi mengajarkan demikian, perbanyaklah dirimu, lakukanlah selalu baca la ilaha illallah dan istighfar. Fa'aksiru minhuma fa inna iblisa qala, karena iblis itu kalau mendengar orang membaca itu dia berkata gini, ahlak tunnasa bidzunubi, aku telah menghancurkan, membinasakan manusia dengan dosa-dosa. Wa ahlakuni, tetapi mereka telah membinasakan aku, menghancurkan aku bila ilaha illallah. Jadi artinya apa? Pengapesan iblis itu la ilaha illallah itu. Wal istighfari, dan dengan istighfar. Kalau ada orang baca istighfar, ini setan iblis ini sudah kalah, hancur. Falamma ra'aitu dzalika minhum, lah kalau iblis sudah enggak bisa menggoda orang yang sedang la ilaha illallah ini, orang mukmin yang ini banyak istighfarnya. Ahlaktuhum bil ahwa, maka strateginya iblis ganti, aku akan menghancurkan mereka dengan hawa nafsu. Nah, bagaimana kalau sudah hawa nafsu? Fahum yahsabuna annahum muhtadun. Sehingga karena hawa nafsunya itu mereka merasa mendapatkan petunjuk, padahal dia ini salah. Sehingga banyak orang yang
salah itu enggak merasa baik-baik saja, padahal itu perbuatan yang salah, padahal itu dia berbuat dosa. Karena oleh Allah dibiarkan saja dia tetap sehat walafiat, dia dibiarkan tetap diberi rizki, akhirnya dia merasa hidupnya dapat petunjuk. Nah ini yang bahaya. Nah, tapi intinya dari hadis ini kita diperintahkan memperbanyak baca kalimat tauhid la ilaha illallah wal istighfar dan istighfar, dan insya Allah ini sudah kita rutinkan paling tidak setelah sholat. Syukur ya setiap saat. Bahkan kalau orang istighfar itu akan diberikan man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan membaca istighfar itu, maka Allah akan memudahkan urusannya, bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rizki yang tidak diduga-duga. Utamanya misalnya dalam yang sering kita dengar itu kasus orang-orang yang tersesat ketika haji misalnya ya, itu ketika istighfar kemudian kayak ada jalannya. Ketika orang ini tadinya tersesat, terpisah dari kelompoknya ini, begitu sudah putus asa, sudah tiba-tiba dia teringat istighfar lagi, istighfar, tiba-tiba temannya nemu ada jalan keluarnya. Nah ini contoh istighfar itu di antara fadilahnya adalah dia akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Pun kita lanjutkan sekarang makalah yang ke-10 nih. Nah, terakhir sebelum ini, jadi la ilaha illallah begitu pentingnya sampai Allah mengutus para nabi dan rasul itu ya demi la ilaha illallah gitu loh. Sampai Nabi Muhammad mengalami penderitaan yang berat itu demi menyampaikan la ilaha illallah. Sampai jatuh banyak korban dalam perang Badar, perang Uhud. Itu semata-mata demi la ilaha illallah lah itu. Sehingga orang yang membaca la ilaha illallah termasuk sudah pasti surganya. Jadi termasuk orang yang la ilaha illallah kan sudah pasti surganya. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam teks lain mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahkan siapapun orang yang terakhir dari ucapannya itu la ilaha illallah dipastikan surganya. Bahkan dalam hadis yang lain, sekalipun orang itu 70 tahun kafir kemudian berakhir hidupnya la ilaha illallah, sudah pasti surganya lah. Karena itu kemudian dianggap aneh ada orang gara-gara tahlilan datang ke kuburan membaca la ilaha illallah, dia jadi dikafirkan itu kan. Nah, ini dianggap aneh. Padahal yang kafir saja 70 tahun kemudian berakhir kalimatnya dengan la ilaha illallah itu sudah mukmin, dakhalal jannah, surga. Nah, ini dibalik orang yang datang ziarah membaca la ilaha illallah dianggap kafir, maka itu dianggap aneh. Cara berpikir yang aneh. Nih, Bun. Berikutnya kita lanjutkan makalah yang ke-10. Anil Hasan Al-Basri rahimahullah annahu qala, beliau berkata, berarti ini makalahnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini
kelompok tabi'in, muridnya sahabat, muridnya Sayyidina Ali. Beliau berkata gini, maktubun fit Taurati khamsatu ahrufin. Di dalam kitab Taurat itu telah tertulis 5 huruf. Dalam kitab Taurat itu sudah ditulis 5 huruf. Yang pertama annal ghaniyata fil qanaati. 5 huruf maksudnya 5 kalimat. 5 pesan, 5 nasihat. Yang pertama bahwa al-ghaniyah, ghaniyah berarti sifat dari kata ghina atau ghaniyun, atau itu sifat merasa cukup, kecukupan. Nah, itu ya. Kaya itu kan artinya orang serba kecukupan. Annal ghaniyah, sesungguhnya kecukupan itu fil qanaati, ada pada sifat qanaah, neriman. Nah, artinya orang yang tamak, nggak neriman, ya walaupun hartanya banyak, ya berarti hakikatnya nggak cukup, kan itu, nggak kaya, fakir, karena kurang terus. Nah ini qanaah ini itu apa? Orang yang merasa cukup, orang yang kaya, hakikatnya itu adalah karena dia qanaah. Walaupun kaya raya, uangnya banyak, hartanya banyak, tapi kalau nggak qanaah kan kurang terus. Jadi sudah punya mobil yang mewah, kurang mewah, berarti kurang. Sudah punya 1, kurang. Punya 3, kurang terus, sehingga dia setiap hari kurang. Nah kalau kurang berarti ya tidak kaya. Tapi orang yang mungkin rezekinya pas-pasan, cukup untuk makan, besok ya masih ada, walaupun gak banyak, cukup untuk besok, cukup untuk 1 bulan, sudah tenang, ini qanaah, gak gelisah. Oh, cukup 1 bulan ini sih aman ini tuh ya. Itu sudah pada hakikatnya dia lebih kaya daripada orang yang punya banyak tapi besok dia masih bingung. Kenapa? Karena ketakutan kalau tidak dapat penghasilan yang sama dengan kemarin. Takut kalau usahanya merosot, mungkin pabriknya berkurang penghasilannya, padahal pabriknya banyak. Omsetnya takut tidak sama dengan kemarin atau bahkan turun. Nah, berarti kan ketakutan. Makanya kata ini Hasan Al-Basri ini sudah dinasihatkan di dalam kitab Taurat bahwa kecukupan itu atau kaya itu ada pada sifat qanaah, neriman. Wa annas salamata, juga bisa baca innas salama kalau misalnya dipakai di depan. Wa annas salamata, dan bahwa sesungguhnya keselamatan itu fil uzlati, berada dalam uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri. Barang kalau mengasingkan diri ya selamat dari mungkin rasa-rasa, selamat dari menghina orang, menyinggung orang, kan uzlah. Tapi itu ketika kondisi memang ada, jadi ada dalam pemikiran Islam itu ada cara untuk membersihkan diri, diantaranya uzlah. Jadi mungkin suatu saat uzlah diperlukan ketika kondisi itu membahayakan. Tapi ketika kondisinya baik-baik, bahkan kemudian keberadaan bermanfaat, ya lebih baik kita jadi yang bermanfaat. Karena Nabi ya uzlah itu di awal saja. Setelah itu Nabi tidak uzlah, Nabi justru ya dakwah.
Maka dalam satu hadis itu ini, Rasul Amri itu al-Islam. Maksudnya ya membaca kalimat syahadat, membaca tauhid tadi. Pondasinya agama itu bersyahadat itu, bertauhid, la ilaha illallah. Wa amuduhu as-sholat. Tiangnya agama ini ya sholat. Kemudian wadhirwatu sanamihi al-jihad. Atapnya, puncaknya Islam itu adalah jihad. Jihad itu semangat untuk mendakwakan Islam ini. Jadi jihad itu bukan hanya perang, tapi semangat mendakwakan Islam ini. Islam sampai kepada kita, sampai ke Nusantara ini karena dibawa oleh orang-orang yang punya semangat jihad, semangat untuk mendakwakan Islam. Walaupun mereka datang untuk mencari, kalau sekarang berburu dolar. Dulu orang-orang yang datang kan semua ahli sejarah sepakat bahwa Islam datang ke Indonesia di bawah siapa? Para pedagang. Jadi artinya dulu orang yang datang itu tujuannya mencari rempah-rempah, mencari nafkah. Tapi kemudian semangat jihadlah ini, semangat dakwanya itulah yang menyebabkan Islam sampai kepada kita. Nah, konon saat ini Islam berkembang di negara-negara yang dulu ateis atau yang nggak kenal Islam, di Cina, di Korea itu yang membawa diantaranya adalah para TKI. Jadi para TKI, orang-orang yang tadinya ingin berburu won, berburu dolar, ternyata di sana semangat dakwahnya itu ada. Akhirnya mengumpulkan teman-temannya, sewa apartemen dibuat masjid, sewa tempat kayak mall, saat standnya dipakai masjid. Karena tidak ada perusahaan yang menyediakan masjid, ya. Sehingga itu ternyata kemudian membuat ada syiar di sana dan banyak orang-orang yang kemudian belajar Islam. Nah ini, jadi kalau kita punya tiga-tiganya tadi, pondasinya sudah punya tiangnya, sudah ada atapnya, yaitu dari Islam yang kafah, yaitu dia sudah bertauhid, sudah sholat dan punya ruh jihad tadi, semangat untuk berdakwah agar Islam tersebar ya dengan kapasitas masing-masing. Wa anna salamata fil uzlati. Nah ini, kalau dunia sudah rusak, mungkin uzlah menjadi solusi. Kalau ada di situ, ya contoh zaman Nabi, Mekah sudah rusak, jahiliyah itu, maka Nabi uzlah. Tapi ketika uzlah justru diperintahkan apa? Dakwah. Bahkan Nabi perintah langsung, ya ayyuhal mudassir, hei wong sing berselimut, hai orang yang berselimut, kum fa andir, cok melungker bangun kamu, beri peringatan kaummu, itu kan suruh dakwah. Nah ini, jadi yang utama ketika kondisi itu justru akan bahaya kalau tetap di situ, uzlah mengasingkan diri bisa jadi lebih baik. Ini yang disampaikan Hasan Al-Basri ini yang tertulis di Taurat, dan itu bisa jadi alternatif ya. Tapi ketika kondisinya ini keluar dakwah lebih baik, ya cari yang lebih baik. Wa annal hurmata fi wafdis syahwat, ai fi tarkis syahwat, dan sesungguhnya kehormatan itu, kemuliaan itu ada pada tark syahwat, meninggalkan hawa nafsu.
Jadi manusia itu memang dilengkapi oleh Allah dengan hawa nafsu. Andai saja tidak ada kendali iman, maka ya semua manusia kal bahaim itu, seperti binatang. Jadi mengendalikan hawa nafsu itu sendiri sudah bagian dari amal soleh, bagian dari ibadah, bagian dari amal soleh. Maka sampai ada hadis kan, kalau tidak bisa berbuat baik, maka tahanlah dirimu, artinya gitu, untuk tidak berbuat dosa. Itu berarti sudah amal soleh. Jadi maka tidur itu bisa jadi kita beramal soleh. Kalau tidurnya tadi adalah dalam rangka tarkus syahwat, tarkul maksiat. Nah, misalnya jenengan kok di bel koncone grup dan lo konser dangdut atau konser apalah, dan di situ kan ada ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan maksiat kan. Kemudian jangan nangis ngantuk tidurnya, padahal tadi niat menghindari itu sudah amal soleh. Nah ini, jadi tadinya makanya sebagian ulama itu ada yang tidak pakai istilah mubah, kan ada wajib, terus sunnah, makruh, ada haram, ada mubah. Mubah itu ya netral, seperti makan nggak makan ya terserah kan gitu. Tidur nggak tidur ya itu, tidur ya nggak berpahala, tidur nggak tidur ya nggak berdosa. Tapi ada yang tidak pakai istilah mubah itu, karena mubah itu bisa jadi dia wajib. Ya, misalnya tadi tidur kan mubah. Kalau dia tidak tidur nanti keseret temannya, diajak maksiat atau, maka tidur berarti tarkul maksiat kan itu. Sementara meninggalkan maksiat wajib. Berarti tidur jadi wajib kan gitu. Nah, masalahnya ini kan kita kadang tidur itu meninggalkan wajib. Waktunya ibadah, waktunya tidur, berarti itu tidur yang meninggalkan wajib. Jadi tidurnya jadi haram. Jadi tidurnya jadi haram karena tadi tidurnya meninggalkan wajib. Minimal tidurnya jadi makruh kan gitu kan. Minimal. Makanya kalau ada sudah adzan kita kemudian tidur itu makruh. Kalau sampai kelewat nanti ketinggalan jadi haram kan, karena tarkul wajib. Kecuali kalau ini belum asar ini, terus jenengan tidur kan memang belum asar, tidurnya kok kebablasan, ya sudah. Nanti ketika bangun maghrib pun bangun ya harus sholat asar. Jadi tidurnya tadi enggak masalah karena tidurnya sebelum kecapean. Tapi kalau sudah masuk, sudah tahu ini waktunya, apalagi sudah tinggal sedikit, jadi kemudian sebentar tidur. Nah ini jadi tidurnya itu haram kalau sudah mau habis baru tidur. Kalau masih panjang di awal ini makruh. Karena dikhawatirkan nanti kebablas sampai yang wajib jadi hilang kan gitu. Wa annal hurmata wa annat tamatta'a fi ayyamin tawilatin, dan sesungguhnya bersenang-senang itu ada pada hari-hari yang panjang, maksudnya ai fil akhirah, artinya kesenangan yang sebenarnya, kenikmatan yang sebenarnya itu ada di akhirat. Kalau kenikmatan itu kan dunia sebentar saja, misalnya kenikmatan makan ya kita dari sini lewat mulut ke sini sudah hilang rasanya. Ketika dikunyah orang, wah enak makannya, setelah masuk sudah selesai. Kenikmatan dunia itu sebentar. Maksudnya kenikmatan dunia itu adalah syahwat, kumpul istri kan sebentar. Setelah itu ya sudah. Kenikmatan sebenarnya, kesenangan yang sebenarnya yaitu ketika di akhirat. Fi ayyamin tawilatin, hari-hari yang panjang itu maksudnya
akhirat. Wa anna sabra fi ayyamin qalilatin, dan sesungguhnya kesabaran itu ada dalam hari-hari yang sedikit, aifid dunya. Yang perlu sabar di dunia, sabar kenapa? Karena sabar sebentar, dunia ini sebentar. Makanya kalau ada orang sakit, sebentar sabar ya. Kenapa? Misalnya setelah hilang ini ya sudah selesai. Jangan sakit, giginya yang melung-melung, sebentar mau dicabut misalnya. Kan sebentar prosesnya. Atau apa ya? Mau dihilangkan penyakitnya, ya sebentar sabar. Sebenarnya sabaran diperlukan di dunia saja, di akhirat tidak perlu sabar lagi, sudah lewat. Jadi sabar yaitu karena sebentar. Makanya kalau orang tidak sabar nanti kan pasti menyesal. Kenapa tadi tidak nunggu sebentar saja bersabar kan gitu? Kok kesusu kenapa tadi? Padahal andai sabar. Karena sebenarnya sabar itu ya sebentar. Dunia ini sebentar. Jadi kita itu pasti dalam hidup itu menghadapi ujian yang berat. Termasuk Rasulullah itu supaya jadi contoh, karena Rasulullah pernah dalam keadaan yang sangat-sangat berat. Sampai kalau orang itu ya mungkin kalau tidak dikatakan putus asa. Tapi Nabi putus asanya bukan bunuh diri, putus asanya. Nah, dia sudah pasrah, menyerah. Nabi itu pernah menyerah, Nabi itu. Jadi ini terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian. Jadi Nabi tambah soro, 10 tahun pas sudah ditinggal istrinya, ditinggal pamannya yang membela. Kemudian orang Arab, orang Quraisy semakin kurang ajar, sudah semakin tidak hanya ingin menyakiti, tapi ingin menghabisi. Sampai Nabi coba hijrah ke Taif, di sana dilempari, disiksa, diusir dengan tidak hormat, sampai kemudian Nabi singkat cerita itu bingung. Ke Mekah berarti setor nyawa, ke tempat lain belum punya rencana. Maka dalam doa Nabi itu, Allahumma anta rabbi wa rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri. Ya Allah, aku sudah enggak mampu. Jadi doanya agak panjang. Saya tidak mampu ya Allah, pun kula pasrah, terserah jenengan mau serahkan saya kemana. Mau diserahkan kepada orang yang jauh di sana untuk jadikan budaknya, atau diserahkan kepada musuh untuk dibeleh, dibunuh. Fala ubali, mun kula mboten masalah. Asal engkau jangan marah ya Allah kepadaku. Aku ndak mampu, sudah enggak punya daya lagi menghadapi manusia ini. Jadi itu Nabi sudah itu yang membuat arsy ini goncang itu. Maka turun malaikat itu menawarkan jasa Nabi. Orang Taif tak antemani Nabi ini, gunung itu tak ceplokkan orang Taif kalau mau, tapi Nabi tidak. Ah, ini Nabi sabarnya di sini. Inni arjullaha ayyukhrija min aslabihim mayyatawalla, kata Nabi. Tidak malaikat, saya harap nanti dari mereka orang Taif yang sudah ngusir itu nanti akan lahir generasi yang beriman, yang taat kepada Allah. Loh ini contoh Nabi begitu luar biasa yang sabar. Ini sementara makalah yang ke-10, insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan berikutnya.